Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memonitoring bab tentang amonium. Yang pertama yaitu perbedaan antara amonia dan amonium. Pertama, rumus kimia pada amonia adalah NH3, sedangkan pada amonium NH4+. Muatan pada amonia yaitu netral, sedangkan pada amonium +1. Fase pada amonia adalah fase gas, sedangkan pada amonium fase cair. Pada amonia bersifat basa, sedangkan pada amonium bersifat asam. Yang kedua yaitu menggambarkan struktur kimia amonia dan amonium. Rumus kimia amonia adalah NH3. Jadi untuk struktur kimianya kita menuliskan N H H H seperti ini. Karena N mempunyai konfigurasi elektron 5, jadi kita tuliskan untuk konfigurasinya di sini dengan tanda yang tidak sama untuk H, yaitu titik 1, 2, 3, 4, 5. Untuk H-nya ini 1, sedangkan konfigurasi elektron H adalah 1. Jadi setiap ini 1, 2, 3, 4. Nilai konfigurasi elektronnya ada 8, jadi NH3 atau amonia disebut netral. Untuk struktur kimia NH4+ bisa kita tuliskan yaitu N mempunyai konfigurasi sama yaitu 5. Jadi kita tuliskan di sini N 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan H-nya di sini jumlahnya adalah 4, jadi kita pasangkan H sebanyak 4 di sisi N. Setiap H mempunyai konfigurasi 1, jadi kita tambahkan 1. Dan sedangkan untuk NH4+ kita kan mempunyai, untuk amonium kan mempunyai muatan +1, jadi plus itu artinya melepaskan 1 elektron, jadi salah satu H+ nanti tidak mempunyai konfigurasi elektron, jadi kita tuliskan seperti ini. Di atas ini kita tambahkan plus. Jadi ini adalah struktur kimia NH4+, dan ini adalah struktur NH3. Yang ketiga adalah asal-usul amonia dalam perairan, khususnya air sungai. Amonia dalam air permukaan bisa berasal dari air seni atau tinja, juga bisa berasal dari zat organik secara mikrobiologis yang berasal dari alam atau industri buangan dan penduduk. Yang keempat adalah mampu menjelaskan bahaya amonia. Pertama, bahaya amonia apabila amonia terlalu tinggi dalam perairan, maka akan mengganggu ekosistem perairan tersebut dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu sangat beracun bagi organisme. Yang ketiga, apabila amonia masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan mengakibatkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Untuk yang kelima adalah prinsip analisis amonia. Prinsip analisis amonia ini pada metode Nessler, jika larutan Nessler berikatan atau bereaksi dengan amonia atau larutan basah, maka akan menghasilkan dispersi koloid yang larutannya akan berwarna kuning sampai kecoklatan. Prosedur analisis amonia. Yang pertama yaitu kita memasukkan aqueous dan sampel sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml larutan Nessler, kemudian kita tambahkan 1,25 ml larutan garam signet, lalu kita diamkan selama 10 menit, lalu kita baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nanometer. Yang ketujuh adalah membuat larutan induk amonia. Kita akan membuat larutan induk amonia NH4+ sebanyak 100 ppm dalam 100 ml. Jadi kita harus menuliskan dulu 100 ppm sebanyak 100 ml. 100 ppm sama dengan 100 mg per liter, yang artinya 100 mg NH4+ dalam 1000 ml. Tetapi yang kita butuhkan hanya 100 ml. Jadi di sini kita harus membagi 1000 ml dibagi berapa supaya hasilnya 100 ml. Untuk mengetahui ini kita kan harus membaginya 10. Jadi yang 100 mg kita bagi juga 10, hasilnya 10 mg. Lalu untuk mengetahui berat yang kita timbang, kita harus mengetahui mRNH4Cl dan
mRNH4+. Kita menggunakan rumus mRNH4Cr per mRNH4+ dikali 10 mg. Nanti kita mendapatkan hasil 27,9 mg. Nanti kita akan melarutkannya ke dalam 100 ml Aquades. Terus yang ke-8 adalah membuat larutan standar amonia. Untuk membuat larutan standar, kita tambahkan sebanyak 10 ml Aquades dari masing-masing konsentrasi dari larutan induk sebelumnya. Nomor 9 adalah membuat kurva kalibrasi amonia. Yang pertama yaitu kita membuat larutan induk, lalu membuat larutan standar. Yang ketiga kita mengukur absorbansi pada spektrofotometer. Terus langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Terus kita klik insert kolom, terus ada pilihan kolom 2. Jadi kita pilih kolom 2. Pertama kolom 1 kita isikan respon instrumentasi atau absorbansi yang kita peroleh tadi. Terus yang kedua adalah sampel. Terus kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan AX plus B, dimana Y itu adalah respon instrumen atau bisa absorbansi. Terus yang AX adalah koefisien pada sampel. Terus yang B adalah konstanta. Perhitungan pada kadar amonium atau konsentrasi amonium kita bisa menggunakan rumus konsentrasi amonium sama dengan C kali Fp, di mana C adalah hasil yang kita dapatkan setelah kita mengukur pada spektrofotometer, sedangkan Fp adalah faktor pengenceran. Jadi misalnya kita mendapatkan nilai absorbansi sebanyak 40, dan untuk Fp-nya kita ketahui misalnya 1000 ml. Jadi kita masukkan ke rumus tadi, konsentrasi amonium sama dengan C kali Fp, dimana C kita ganti dengan 40, Fp-nya kita ganti dengan 1000. Jadi 40 kali 1000 sama dengan 40.000. Yang ke-11 adalah batas maksimum kadar amonium dalam sampel air. Menurut PPRI nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan, batas maksimum yang diperbolehkan kadar amonium di dalam sampel air adalah 0,5 mg per liter. Terima kasih.